Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Munawwir, kaum ibu Haja Sri Novi Handayani beserta jajaran kepengurusannya, serta jamaah ibu-ibu solehah yang pada kesempatan saat ini Allah masih memberikan kesempatan, waktu, sehat, umur, dan melekatnya iman dan Islam. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa mencari keberkahan di bulan Muharram dengan mendengarkan materi fikih yang kita lanjutkan pada pertemuan sebelumnya yang telah terhenti sementara sampai saat ini, tetapi tidak melemahkan semangat kita sebagai umat muslimat dalam mencari thalabul ilmi kepada para guru-guru kita, baik melalui media online, daring, ataupun melalui via WhatsApp, untuk mempertanyakan problema kehidupan kita yang selama ini kita temui di sepanjang jalan kehidupan kita ini. Alhamdulillah, tabarukan, kita masih tetap semangat. Mudah-mudahan pada malam Ahad ini sekitar jam 10 lewat, yaitu malam, kita diberikan oleh Allah satu keberkahan yang sangat besar. Salawat dan salam tetap tercurah pula kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Ummahat Al-Munawwir RT 02 RW 033 Perumahan Bumi Sakinah. Bukan Bumi Sakinah, Perumahan Gramapuri Taman Sari. Mohon maaf nih mak-mak, saking udah lamanya kagak ketemu sampai lupa alamat Majelis Ta'lim Al-Munawwir. Mohon dimaafkan. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu karena memang melalui video ini cukup lumayan diunduhnya besar. Ada alternatif, bisa videonya atau melalui rekaman suara daripada yang kita kaji materi fikih pada malam ini. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan materi pada sebelumnya terhenti, yang sampai sekarang juga terhenti, tetapi tidak terputus kita thalabul ilmi melalui media online. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif fi kitab Safinatin Najah Syekh An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana
bi ulumihim wa bi asrarihim wa bi barakati fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini fasal. Fi bayanil istihalati, dalam menjelaskan al istihalati, pengubahan, wal mutahhiril muhili, dan pensucian benda yang dapat berubah. Allazi yadhuru, yang dapat suci, minan najasati, dari benda-benda najis, itu salasun, ada 3. Jadi benda najis yang dapat berubah suci itu ada 3. Benda najis yang bisa berubah menjadi suci itu ada 3. Apa saja yang 3? Ahaduha, benda najis yang pertama yang dapat berubah suci adalah al-khamru, khamr. Apa pengertian khamr itu? Wahia, khamr adalah kullu muskirin, setiap sesuatu yang memabukkan, walau min nabizin tamri, walaupun itu khamr dibuat dari perasan kurma. Hatta yastadda awil qosobi awil asali aw ghairiha, hingga menjadi minuman keras, atau dari tebu bisa, atau dari madu bisa, ataupun dari yang lainnya. Yang perubahan itu perasan kurma, perasan anggur, kemudian didiamkan sehingga menjadi khamr. Yang tadi pengertiannya khamr itu sesuatu yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan. Meskipun sesuatu yang memabukkan itu dari barang yang suci. Kurma suci, kemudian diperas, diambil sarinya, perasan kurma, perasan anggur, dan perasan buah-buahan atau yang lainnya, kemudian didiamkan dalam masa waktu tertentu sehingga hatta yastadda, hingga menjadi minuman keras. Ibu-ibu jamaah yang saya hormati, di sini dikatakan dalam syarah Safina, iza takhallalat binafsiha, benda najis yang pertama dapat berubah suci adalah khamr. Iza takhallalat binafsiha, apabila berubah itu khamr menjadi cuka. Dengan binafsiha, dengan sendirinya. Binafsiha, dengan sendirinya. Awalnya perasan anggur, atau awalnya perasan kurma, awalnya perasan buah-buah yang lain, kemudian didiamkan. Iza takhallalat, apabila berubah menjadi cuka, yang sebelumnya itu perasan menjadi minuman keras atau khamr. Pas ketika khamr itu terbuat dari perasan anggur atau perasan kurma atau perasan buah-buah yang lain,
didiamkan dalam waktu yang ditentukan, berubah perasaan itu menjadi khamr. Nah, iza takholalat, yang tadinya khamr itu dibuat dari perasan buah-buahan, anggur, korma atau yang lainnya, itu menjadi sesuatu yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan. Itu najis. Kemudian iza takholalat bin nafsiha, apabila berubah menjadi cuka, khamr itu yang dibuat dari perasan anggur atau kurma atau buah yang lain, tapi berubahnya menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada campuran. Li'anna illatan najasati, karena sesungguhnya alasan hukum kenajisannya itu khamr adalah memabukkan. Alasan kenajisannya itu khamr adalah memabukkan. Kenapa khamr itu najis? Karena khamr itu memabukkan. Setiap sesuatu yang memabukkan itu disebut khamr, sehingga dikatakan dalam Al-Quran najsun, najis. Al-iskaru, memabukkan, wa qad zala, dan hal itu sudah telah hilang. Jadi khamr apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya, sehingga cuka apabila dikonsumsi tidak akan mabuk, sehingga hilang kenajisannya itu cuka yang awalnya khamr. Karena iza takholalat binafsiha, itu khamr berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada yang mencampuri materi lain, maka menjadi cuka. Cuka suci, tidak najis. Sebab kenapa? Sudah tidak ada lagi sesuatu yang memabukkan disebabkan karena minum cuka. Karena yang tadi dikatakan li'anna illatan najasati al-iskaru, karena sesungguhnya alasan hukum khamr itu najis adalah memabukkan. Wa qad zala, dan hal itu sudah telah hilang ketika berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Bagaimana ibu-ibu, paham kagak? Kalau nggak paham silakan bertanya, kemudian jawabnya mohon maaf nggak bisa buru-buru, karena saya meskipun kondisi pandemi COVID-19, alhamdulillah panggilan banyak. Kalau di rumah dipanggil bini suruh ngerjain ini, dipanggil anak minta bantuan dan lain sebagainya. Jadi nyibukin sendiri. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan berkenaan dengan mengenai tentang hal-hal benda-benda najis menjadi suci, silakan bisa dipertanyakan, bisa ibu-ibu menanyakan melalui via WA. Insya Allah nanti akan saya jawab, tetapi tidak dengan segera karena dicari waktu yang sangat senggang. Itu yang pertama. Para ulama itu sepakat wa huwa halalun ijma'an, dan khamr yang menjadi cuka adalah halal ijma'an menurut pendapat dan kesepakatan ulama. Wasaniha, kemudian yang kedua, jildul maitati, benda najis yang kedua yang bisa suci adalah kulit bangkai.
Iza dubigha, apabila telah disamak atau ditersamakan. Wa maqsudud dabghi, maksud dari menyamak, pengertian menyamak adalah melucuti sisa-sisa pada kulit. Naz'u fudulihi, yang dilucuti sisa-sisa pada kulit itu yang kondisi basah kulitnya. Wahia rutubatuhu allati yufsiduhu baqa'uha, yang dapat merusak terhadap kulit oleh masih adanya kondisi basah itu. Jadi artinya menyamak itu melucuti, menghilangkan sisa-sisa pada kulit, yaitu yang kondisi sisa-sisa pada kulit itu yang basah, yang dapat merusak terhadap kulit kalau tidak dilucuti. Dan itu bangkai, itu najis. Tapi apabila disamak, benda najis itu menjadi suci. Wazalika, dan penyamakan itu innama yahsulu bihirrifin, sesungguhnya dapat berhasil bihirrifin, hanyalah dengan sesuatu yang sepat. Biasanya kulit binatang yang disembelih seperti kulit kambing, kulit sapi, kulit kebo, itu apabila disamak itu suka berhasil penyamakannya itu dengan sesuatu yang sepat atau getir. Biasanya ditaburin garam, tuh kulitnya tuh yang basah tuh. Karena penyamakan itu melucuti, menghilangkan sisa-sisa kulit yang dalam kondisi basah gitu. Jadi ditaburin. Penyamakan itu dapat berhasil apabila dengan sesuatu yang sepat, ditaburin garam, itu akan cepat penyamakannya tuh. Nah, kemudian yang selanjutnya, aw'ariyan anil ma'i li'anna dabgha ihalatun la izalatun, karena sesungguhnya penyamakan adalah proses pengubahan, bukan proses penghilangan terhadap najis. Najis nggak bisa dihilangkan, tapi pengubahan. Penyamakan itu pengubahan, melucuti sisa-sisa kulit yang kulit itu dalam kondisi basah. Itu najis tuh. Tapi penyamakan bisa berhasil dengan sesuatu yang sepat atau getir, yaitu ditaburkan garam biasanya, yang sepat itu. Penyamakan berhasil itu. Jadi saya ulangi lagi, li'anna dabgha ihalatun la izalatun, karena sesungguhnya penyamakan adalah proses pengubahan, bukan proses penghilangan terhadap najis. Benda najis yang kedua ini, benda najis bisa berubah menjadi suci. Itu pengubahan benda najis menjadi suci dengan dubig, disamak. Jadi penyamakan itu adalah proses pengubahan dari sesuatu yang najis berubah menjadi suci.
bukan proses penghilangan terhadap najis, pengubahan. Fayadkhuru zalikal jildu al-madbughu zahiran, maka dapat menjadi suci kulit yang disamak itu secara lahiriah, yaitu sesuatu yang tampak dari permukaan kulit. Itu suka ada tuh yang kulit-kulit kalau habis disembelih itu ada basahnya, apa yang namanya itu, gaji apa-apa. Nah kemudian wal maitatu mazalat hayatuha bighairi zakatin syar'iyatin, dan bangkai adalah hewan yang telah hilang kehidupannya, artinya hewan yang sudah mati dengan tanpa penyembelihan secara syariat, disebut bangkai itu. Misalkan kalau disembelih tuh hewan, meskipun hewan itu halal untuk dimakan, tapi cara proses penyembelihannya enggak sesuai dengan syariat, maka itu hewan jadi bangkai. Wa yadkhulu fil maitati ma la yukalu idza zubilha, maka termasuk dalam kategori bangkai yaitu hewan yang tidak boleh dimakan apabila disembelih. Misalkan ular, itu hewan tidak bisa dimakan, tidak boleh dimakan. Maka pas ketika disembelih tetap aja bangkai. Tidak ada namanya halal. Wa kaza ma yukalu idza talla fihi syartun min syurutit tazkiyati, dan begitu pula masuk kategori bangkai hewan yang boleh dimakan. Bisa masuk kategori bangkai hewan yang bisa dimakan apabila di sininya idza talla fihi syartun min syurutit tazkiyati, apabila terusak padanya satu syarat dari syarat-syarat penyembelihan aja secara syariat, termasuk kategori bangkai hewan yang bisa dimakan. Tetapi apabila telah rusak padanya satu syarat dari syarat-syarat penyembelihan aja secara syariat, maka meskipun hewan itu bisa dimakan, tapi dia tidak melaksanakan syarat-syarat daripada penyembelihan secara syariat, maka meskipun sudah disembelih tapi tidak sesuai dengan syariat, maka itu hewan meskipun boleh dimakan tetap bangkai, tidak boleh. Kazabihatil majusi, misalkan hewan yang boleh dibangkan atau bisa dimakan, kategori bangkai apabila disembelih oleh orang-orang majusi, orang-orang Nasrani, orang-orang non-muslim. Li'anna mazbuhal muharramin maitatun, karena sesungguhnya itu termasuk bangkai, meskipun caranya benar nyembelihnya sampai saluran pernapasannya juga udah putus, tapi karena orang yang menyembelihnya itu bukan muslim, tidak sesuai dengan syariat, maka itu tetap hewan yang disembelih, meskipun hewan itu bisa dimakan tapi statusnya bangkai. Kemudian yang terakhir,
Wasalisuha, dan benda najis ketiga yang bisa suci, ma sara hayawan, sesuatu yang berubah menjadi hewan. Kadudin tawallada min ainin najasati, seperti ulat yang terlahir dari materi najis. Walau mughalazatan, walaupun berubah berupa najis berat. Yang ketiga, benda najis menjadi suci. Itu yang ketiga, sesuatu yang berubah menjadi hewan. Gitu, sesuatu yang berubah menjadi hewan. Benda najis yang berubah benda najis itu menjadi hewan, seperti ulat yang terlahir dari materi najis, misalkan dari bangkai misalkan gitu, atau dari materi-materi apa yang dengan materi itu terlahirnya ulat, dan materi itu najis tapi ulat lahir dari materi najis itu. Li'annahu la yukhlaqu min nafsil mughalazati bal yutawalladu fiha. Karena sesungguhnya ulat tersebut, misalkan ulat yang terlahir dari materi najis walaupun berupa najis berat. Li'annahu, karena sesungguhnya ulat itu la yukhlaqu min nafsi, tidak diciptakan dari fisik najis itu, bal yutawalladu fiha, akan tetapi ulat itu terlahir di dalam najis tersebut. Jadi ulat itu bukan diciptakan dari najis, tapi terlahir di dalam najis, terlahir di dalam najis tersebut. Entah prosesnya seperti apa, ulat itu terlahir bukan dari najis, dari materi najis, tetapi ia terlahir bukan dari fisik, diciptakan bukan dari fisik itu najis, akan tetapi terlahir di dalam najis tersebut. Misalkan bangkai apa? Termasuk najis mughalazah, anjing atau babi, dia itu mati, membusuk, kemudian keluar ulat. Nah, ulat itu diciptakan bukan dari fisik najis, akan tetapi terlahir di dalam najis tersebut. Di dalam najis tersebut, bukan diciptakan dari fisik najis, tapi terlahir dari dalam najis tersebut. Itu. Jadi ibu-ibu jamaah yang solehah, mudah-mudahan itu materi fikih berkenaan tentang benda najis yang bisa berubah menjadi suci, yaitu ada 3. Yang pertama, benda najis bisa menjadi suci, yaitu benda najis tersebut adalah khamr. Khamr setelah menjadi cuka. Khamr najis, ketika berubah menjadi cuka dia akan jadi suci. Jadi sesuatu benda dikatakan najis itu apabila khamr itu memabukkan. Tetapi pas khamr itu memabukkan, sesuatu yang memabukkan, tapi pas ketika berubah menjadi cuka, maka tidak memabukkan. Cuka tidak najis. Dikatakan kenajisan khamr karena ia memabukkan. Tetapi ketika dia berubah menjadi cuka, maka hilang kenajisannya. Kemudian yang kedua, disamak. Proses penyamakan.
melucuti sisa-sisa kulit yang kulit dalam kondisi basah. Dan penyamakan bisa dapat berhasil dengan sesuatu yang getir, dicampuri dengan sesuatu yang getir atau dengan garam dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yaitu benda najis berubah menjadi suci, yaitu benda najis sesuatu yang berubah menjadi hewan. Benda najis, kemudian dari benda najis itu menjadi hewan, berubah menjadi hewan, ya seperti ulat yang terlahir, yang diciptakan bukan dari fisiknya itu najis, tapi terlahirnya itu ulat dari dalam najis, bukan fisiknya itu najis. Beda pemahamannya. Ulat diciptakan bukan dari fisik najis, tetapi dari dalam najis. Meskipun benda najis itu najis berat mughalazah, kemudian keluar ulat, dan ulat itu diciptakan bukan dari fisik najis, tetapi ia terlahir dari dalam najis. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setengah jam saya sampaikan ini. Nanti kita lanjutkan pada materi fikih selanjutnya. Selamat malam. Doa fi doa, doakan saya dan doakan juga ibu-ibu, teman, sahabat, keluarga kita. Mudah-mudahan kita selalu bermohon kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah memberikan kesehatan, perlindungan, kemudahan, keberkahan, kenyamanan, kesejahteraan, dan mudah-mudahan apa yang menjadikan semua hajat-hajat kita dunia wal akhirah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan kita. Jika ada pertanyaan, silakan dipertanyakan melalui via WA Japri. Tapi jangan lupa subscribe biar saya dapat 1 juta follow. Barangkali begitu kata orang. Jadi mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.